Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, asyhadu an la ilaha illallah ta'ala syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Nah, anak-anakku sekalian, kelas 8 MGW yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ahlan wa sahlan bikum. Selamat datang di kelas baru, kelas 8 yang sebelumnya antum kelas 7. Tentunya diterima rapat kemarin ada yang nilainya sudah memuaskan, ada yang belum. Marilah kita tingkatkan, karena ini kewajiban kita kepada orang tua yang menyekolahkan kita, agar kita bisa berproses di MGW ini menjadi santri, menjadi anak yang soleh dan solehah, dan juga memiliki prestasi yang baik. Nah, mungkin bagi yang masih kurang prestasinya, masih ada waktu untuk berproses lebih baik lagi. Nah, anak-anakku sekalian, kelas 8 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita mulai pelajaran kita di materi akidah, materi yang sangat penting, yang menjadi falsafah kehidupan, dasar kehidupan yang harus kita pahami dengan baik, akidah ini, agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Sekarang langsung saja masuk pada materi pelajaran pertama. Judul pelajaran kita ini adalah tentang syafaat. Dan di bab 1 ini kita memiliki 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, kita dapat mengetahui makna syafaat, definisinya apa. Kemudian yang kedua, kita bisa menerangkan jenis-jenis syafaat. Lalu yang ketiga, kita dapat menunjukkan dalil bahwa syafaat itu hanyalah milik Allah. Kita baca dulu muqaddimahnya. Syafaat tidak boleh diminta kecuali dari Allah. Maka meminta syafaat kepada malaikat, minta, tolong kasih garis bawah kalimat minta. Minta syafaat kepada malaikat, kepada nabi, atau kepada orang soleh yang sudah mati, ini merupakan perbuatan syirik besar yang dapat menghilangkan tauhid. Kasih garis bawah tuh ya. Jadi syirik besar ini, meminta syafaat kepada selain Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ada 2 dalil di sini nanti. Yang pertama, Allah mengatakan wa andir bihil ladzina yakhafuna ayyuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyu wala syafi' la'allahum yattaqun. Dan berilah peringatan dengan wahyu yang diberikan kepadamu. Berilah peringatan dengan Al-Quran. Ini perintah pada Nabi. Alladzina yakhafuna ayyuhsyaru ila rabbihim. Berilah peringatan dengan Al-Quran orang-orang yang mereka takut untuk dibangkitkan besok di hari kiamat, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa mereka itu laisa lahum, mereka itu tidaklah memiliki min dunihi, selain Allah, waliyun wala syafi'. Mereka itu, berilah peringatan, kasih tahu mereka bahwa mereka itu tidak memiliki wali, tidak memiliki penolong, dan tidak memiliki syafi', pemberi syafaat, min dunihi, kecuali dia, kecuali Allah semata, agar mereka bertakwa. Nah, ini Nabi diperintahkan oleh Allah untuk mengingatkan kita semua dengan Al-Quran, agar kita tahu bahwa tidak ada penolong dan tidak ada pemberi syafaat melainkan Allah Azza wa Jalla semata. Nah, jadi ayat ini ada di kalimat laisa lahum min dunihi waliyun wala syafi'. Ini artinya mereka tidak memiliki wali dan pemberi syafaat yang akan menolong dan membebaskan mereka dari azab Allah, kecuali dari Allah sendiri. Jadi tidak boleh membuat wali jadi-jadian, membuat pemberi syafaat jadi-jadian. Kemudian ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 44, qulillahi syafa'atu jami'an. Katakan, semua syafaat itu hanyalah milik Allah. Nah, pokok pembelajaran ada beberapa dari berdasarkan 2 ayat ini. Ada beberapa pokok pembelajaran. Untuk yang pertama, makna syafaat dan jenisnya. Kita harus tahu ini, apa itu syafaat. Syafaat
artinya adalah berperantara dengan orang lain untuk mendapatkan manfaat atau menolak bahaya. Ya. Jadi syafaat itu adalah minta perantara pada orang lain, ya, supaya dia dapat manfaat atau bebas dari bahaya. Nah, dan syafaat ini ada dua macam. Yang pertama syafaat muthbatah, yaitu syafaat yang ditetapkan keberadaannya. Ya, artinya adalah syafaat yang diminta dari Allah dan hanya diberikan kepada orang yang bertauhid di hari kiamat. Lalu yang kedua syafaat manfiyah. Apa itu? Yaitu syafaat yang ditiadakan keberadaannya. Adalah syafaat yang diminta dari selain Allah dalam perkara yang tidak mampu melakukannya kecuali hanya Allah semata. Nah, jadi dari definisi ini ya, perlu saya beri beberapa tambahan penjelasan. Untuk yang pertama, bahwa makna syafaat itu ya, sesungguhnya ya, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, syafaat itu secara bahasa artinya adalah diddul witri, kebalikan dari ganjil. Jadi syafaat itu genap ya. Ya, makanya kalau memberi syafaat itu ya berarti menggenapi dalam secara bahasa. Nah, secara istilah syafaat itu ya seperti ini tadi ya, adalah berperantara ya, berperantara kepada dengan orang lain untuk mendapatkan manfaat atau menolak bahaya. Ya. Bagaimana ini jelasnya? Saya kasih dengan contoh. Ya. Contoh ya, berperantara dengan orang lain untuk mendapatkan manfaat atau menolak bahaya. Ya, biar gampang ya. Contohnya ya, kita misalkan mau pinjam uang, ya, mau pinjam uang. Misalnya kan yang butuh uang seorang yang bernama A gitu aja. A ini butuh uang. Lalu dia tahu ada B, orang yang bernama B. Ini orang yang kaya raya, punya uang dia. Tapi A dan B, A ini nggak kenal sama B. Nah, nek tentune datang lalu minta aku pinjam uangmu, insya Allah ya ditolak kan. Nah, maka si A ini pikir, wah caranya B ya, biar saya diberi pinjaman oleh si B. Nah, ternyata si A ini nyari-nyari orang, ya, ketemu orang yang namanya C. Si C ini adalah orang yang dekat dengan B, dengan orang yang punya uang tadi. Maka si A ini minta tolong pada si C. Wahai si C, saya minta tolong dong pinjemin uang ke si B. Nanti yang ngomong si C berarti kan. Nah, kalau si C yang ngomong, ya berarti insya Allah kemungkinan besar karena B dan C ini saling kenal ya, insya Allah Ta'ala B mau memberikan pinjaman tuh akhirnya kepada si A. Jadi si C inilah ya, orang yang dijadikan sebagai apa? Ya, perantara. Nah, dalam istilah syar'inya ya, dalam istilah bahasa Arabnya begitu ya, si pemilik syafaat ya, si pemilik syafaat itu diistilahkan dengan syafi', ya, jamaknya syufa'a, ya, jamaknya syufa'a ya. Lalu orang yang butuh ya, butuh apa bantuan itu al-masyfu'ulah istilahnya ya, berarti si A-nya tadi itu masyfu'ulah. Lalu syafaatnya sendiri yang diberikan sendiri itu ya, apa yang mau diberikan itu yaitu baik apa maslahatnya itu diistilahkan dalam istilah ya, terminologi syar'inya adalah al-masyfu'u ilaihi ya, yang diberikan. Nah ya, ya jadi itulah ada syafi' ya, si pemilik syafaatnya, ada masyfu'ulah yang butuh syafaat, lalu ada yang diberikannya itu benda atau apa namanya hasil objek syafaatnya itu namanya masyfu' ilaihi. Nah, jadi sampai sini bisa dipahami ya bahwasanya ya
minta syafaat, ya, itu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pemilik syafaat. Ya. Terlebih lagi, ini kalau kita bicara syafaat di sini kan urusannya dengan agama, ya. Nah, jadi urusan-urusan agama itu ya harus pakai dalil. Nah, dan seluruh dalil mengatakan bahwa seluruh syafaat yang terkait dengan urusan agama ini, ya, itu muaranya hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti syafaat yang paling besar, ya, adalah ketika kita berurusan dengan urusan kita besok di hari akhir, ya, di hari kiamat. Tiada yang memiliki syafaat, ya, kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada yang mampu untuk membebaskan dari azab kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian poin yang kedua, pokok pembahasan yang kedua, orang yang beriman tidak menjadikan selain Allah sebagai wali dan sebagai pemberi syafaat. Jadi orang yang beriman itu tidak akan menjadikan selain Allah itu sebagai penolong dan pemberi syafaat. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW agar menakut-nakuti orang, ya, yang takut untuk dikumpulkan kepada Allah di hari kiamat dengan Al-Quran. Mereka adalah orang yang beriman, yang ikhlas, yang tidak menjadikan selain Allah sebagai wali dan pemberi syafaat. Mereka tidak memiliki orang-orang yang dekat yang bisa menolongnya, dan semua perantara yang bisa memberi syafaat kepada mereka tanpa izin dari Allah. Mudah-mudahan dengan peringatan itu mereka bertakwa kepada Allah dengan mengerjakan seluruh perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi gini, Nabi itu diperintahkan Allah untuk mengingatkan orang-orang yang takut, memiliki rasa takut dengan hari kebangkitan kelak, agar mereka itu tidak menjadikan penolong dan pemberi syafaat kecuali hanya Allah semata. Jadi kalau ada orang yang menjadikan penolong dan pemberi syafaat selain Allah, berarti dia itu telah melanggar perintah Allah kepada Nabi Muhammad ini. Nah, maka jika kita ingin, ya, mendapatkan syafaat besok di hari kiamat, ya kita harus melakukan ketaatan, menjauhi semua larangan Allah. Dengan itulah, ya, besok di hari kiamat kita akan diberi syafaat. Kemudian poin yang ketiga, syafaat hanya milik Allah semata, dan meminta syafaat kepada selain Allah adalah kesyirikan. Syafaat hanya milik Allah, tidak boleh diminta kecuali dari Allah. Karena syafaat merupakan ibadah dan ketundukan, maka tidak dibenarkan kecuali hanya kepada Allah. Allah mengatakan, qulillahi syafa'atu jami'an. Sehingga siapa yang meminta syafaat kepada selain Allah, pada malaikatkah, pada para walikah, pada nabi, ya, maka sungguh dia telah melakukan, ya, syirik besar. Naam. Ya, jadi ini masih mukaddimah dulu. Ya, besok insya Allah saya terangkan, ya, yang lebih lanjut, ya, tentang bab syafaat ini. Ya, apa saja syarat-syarat seorang itu, ya, bisa mendapatkan syafaat. Ya, yang jelas ini tolong dipahami dulu, ya, unsur-unsur syafaat tadi. Ya. Ya, ada syafi'nya, ada masyfu'u lahu, ada masyfu' ilaihi. Nah, dan juga orang yang takut kepada Allah di hari kiamat, ya, itu hanyalah mencari syafaat hanya kepada Allah semata, karena tahu syafaat itu hanyalah milik Allah Azza wa Jalla semata. Mungkin ini dulu yang kita bahas kelas 8, ya. Ada kekurangannya mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.